Nova, silakan kembali ke singgah sana. Prof, silakan analisa Anda yang komprehensif dari semua diskusi sebelumnya. Gimana? Ini data Mas Nova ini menarik. Tadi menampilkan perbedaan antara media online dan media sosial. Ya, mainstream dengan media sosial. Tapi kan kalau kita lihat data Mas Nova ya tadi 43% netral. Ya kan? Kalau plus yang positif itu di angka 67%. Artinya media online yang hasil tracking Mas Nova itu dalam posisi wait and see sebenarnya, netral kan, lebih dominannya yang netral. Nah, kalau bicara itu, saya melihat begini Mas Don. Agak beda memang karakter media mainstream dengan media sosial. Mainstream media itu pasti ada namanya, kalau meminjam istilah akademik ya, itu hierarchy of influence. Itu yang nulis ada satu buku judul bagus tuh, Mediating the Message. Yang nulis tuh Pamela J. Shoemaker dan Stephen De Vries. Itu ada 5 faktor yang bisa berpengaruh. Selain tadi yang disebut soal agenda setting dari Maxwell McComb, itu kan yang tadi disampaikan oleh Mas Nova. Jadi ada pertama individu, yang kedua media rutin, 3 organisasi, ekstra media sama ideologi. Jadi pasti bukan ruang hampa. Redaksi di semua media pasti bukan ruang hampa. Selalu ada pergulatan. Individu tentu pekerja medianya, media rutin rutinitas medianya. Ekstra media, organisasional level seperti ownership, kemudian ekstra media seperti advertiser sama ideologi. Termasuk ekstra media itu adalah government, pemerintah. Jadi relasi media dengan pemerintah itu kerap kali juga menentukan arah kebijakan redaksi dari sebuah media. Betul ya? Ada satu istilah. Betul kan Mas Dan? Jangan saya konfirmasi dulu. Saya cuma mau menyebutkan ada satu istilah namanya complicated. Jadi, menjawab atau tidak menjawab. Jadi itu tidak mudah memang, sehingga pasti dalam konteks ya power relation atau relasi kuasa antar media dengan isu-isu sensitif, terutama ya dengan rejim kekuasaan, maka itu posisinya pasti lebih banyak netral. Meskipun tidak ada sebenarnya media yang netral. Betul. Kenapa? Adanya media independen, ya kan? Netral tuh nggak bisa. Seluruh orang yang kemudian punya ruang interpretasi pasti tidak akan pernah netral, karena pasti punya posisi-posisi di mana intersubjektifnya yang mana yang lebih dominan. Nah, soal sosial media, ya ini kan ruang yang memang terbuka. Kenapa? Makanya positif ya, tone-nya positif, karena saya lihat ya kecenderungan netizen di Indonesia itu klasternya ada 4. Pertama itu diseminator. Mereka itu senang dengan bercakap-cakap, sharing, connecting gitu ya, berbagi apa aja, termasuk Mas Doni kan di sosial media, termasuk saya, ya potongan dialog, kemudian kritik lewat kata-kata, ya biasa aja diseminator. Yang kedua publicist, sudah mengkonstruksi citra. Untuk citra pribadi, citra lembaga. Nah, yang ketiga, ini sudah mulai masuk propagandis. Di situ main sesuatu yang menyangkut legitimasi atau delegitimasi, melegitimasi satu pihak atau mendelegitimasi pihak lainnya. Yang terakhir, nah ini yang tentu cukup mulai banyak di dunia, namanya hacktivism. Ya, hacktivis. Ya seperti misalnya WikiLeaks itu hacktivism. Tapi ada yang karena tujuan mencari kepuasan aja, thrill seeker, ya kan? Ada yang karena organized crime, atau ya ini cyber aktivis. Nah, yang cyber aktivis ini kan banyak ya sekarang. Contohnya misalnya melakukan kritik-kritik, bahkan mengekspos informasi-informasi yang sifatnya rahasia. Nah, balik ke ini terlalu jauh kalau nanti dielaborasi lebih panjang. Tapi menarik. Karena Mas Doni tadi meminta mengelaborasi data Mas Nova, dari apa yang tadi disampaikan, sebenarnya perspektif warga berarti kan positif. Tinggal sekarang bijaksananya pemerintah. Saya lihat beberapa agent dan beberapa orang dalam konteks suprastruktur pemerintah itu sebenarnya udah mulai bijak. Contoh misalnya saya sebut pernyataan bijak atau pernyataan Wamen misalnya, Wamen Dagri. Itu kan tone-nya positif. Kreativitas. Mensesnek saya lihat lebih bijak.
Nah, tapi memang ada yang menyampaikan menurut saya sudah lebih maju dan agak riskan ketika misalnya itu disampaikan di pernyataan publik bahwa One Piece itu bisa menjadi sebuah tendensi destruktif, makar, atau itu? Menurut saya gini, melihat perbincangan soal fenomena ini itu tidak sampai ke situ kok. Jadi pernyataan-pernyataan yang ada dalam dialektika One Piece ini itu lebih organik. Ya, tolong dikonfirmasi di data. Organik kan ya? Awalnya organik. Sangat organik, Bro. Sangat organik tuh. Artinya ya awalnya mungkin diseminator aja gitu. Tapi ketika misalnya ada seperti ini malah bisa memantik yang disebut dan free rider. Ya, penunggang bebasnya. Karena melihat ini bisa memanfaatkan situasi politik. Sudah ada yang ingin memanfaatkan. Saya sih belum sampai melihat itu seperti misalnya Tunis atau seperti Mesir, belum. Itu kan juga dari gerakan digital ya. Mungkin elit politik sudah melihat sampai sejauh itu sehingga ada statement yang memantik awal walaupun kemudian diralat begitu, Prof. Saya melihat belum sampai ke titik. Tidak sejauh itu. Itu atau kekhawatiran akan otoritas justru kekhawatiran itu yang kemudian akhirnya begini, kita terjebak pada yang disebut dengan quasi statistical sense, ya kan? Seolah-olah, sepertinya. Nah, kalau itu dinyatakan sebagai sebuah pernyataan oleh seseorang yang tidak dikenal, tidak berpengaruh. Tapi kalau disampaikan oleh orang yang punya follower banyak, atau dia menjadi opinion leader, opinion maker, bukankah itu akan justru memantik cara orang kemudian memerhatikan isu? Ingat Mas Don, satu formula yang lama sekali dalam dunia komunikasi dikenal. Pada saat media meranking satu isu, maka isu itu berpotensi diranking sebagai isu penting oleh halayak. Kan begitu kan? Dan itu sudah terkonfirmasi di banyak hal. Oleh karena itu saya sih melihat ada baiknya para pejabat itu melakukan CPM, namanya Communication Privacy Management. Mana yang perlu dikomentarin, mana yang tidak. Mana yang seharusnya diperbincangkan di teman-teman menjadi kegembiraan aja. Seperti ini, kritik ini kan daripada misalnya bakar-bakar di jalanan ekstra parlementer tuh bagus. Tapi daripada misalnya terjadi tawuran kan lebih baik kritik di Cuma sebenarnya digital. Mas Hafiz, apa yang Anda inginkan dan teman-teman sih kan tidak mungkin terlalu jauh ya. Sebenarnya message atau pesan utamanya dengan One Piece ini sebenarnya kalau kita ambil 3 besar lah, apa yang Anda mau tagih atau sampaikan kepada pemerintah? Bentuknya adalah kekecewaan aja sih, Mas. Bentuk kekecewaan yang dari sebelumnya, bahkan dari pemerintahan Prabowo Gibran dari sebelumnya gitu. Tadi saya bilang ada warisan masalah sebelumnya yang belum beres. Betul. Makanya saya bilang tadi hanya bilang berganti tokoh aja. Berganti presidennya saja gitu. Tetapi tuntutan dan masalahnya memang terus terjadi berulang gitu. Kasus korupsi, kolusi, nepotisme, isu perburuhan, isu pelajar, hak kebebasan berekspresi, berpendapat, itu seringkali tergerus gitu. Seringkali dibungkam, tidak pernah direalisasikan gitu. Mungkin butuh waktu kali. Kan generasi Anda kan istilahnya orang-orang bilang, Mas Nova, generasi TikTok itu kan generasi yang hitungannya by second bukan lagi minute gitu kan. Pengen cepat gitu loh. Gimana? Mungkin kalau saya bilang by second by minute, tapi saya bilang udah bertahun-tahun. Artinya udah lama tuh. Udah tuntutannya udah lama. Sudah saya bilang tadi One Piece juga udah terjadi, simbolnya sudah sejak lama, tapi memang tuntutannya tidak pernah terrealisasikan. Gitu loh. Makanya tadi saya bilang hanya berputar pada tokohnya saja. Saya mungkin tadi saya bilang kenapa Sufmi Dasko bisa bilangnya di tahun ini, karena rasanya takutnya makin besar gitu. Kenapa begitu? Gitu. Kalau saya bilang sebelumnya mungkin sebelum Pak Sufmi Dasko, Pak Prabowo pernah bilang gitu, adanya antek-antek asing, budaya asing masuk segala macam gitu. Ini LSM, NGO dan segala macam ini budaya asing. Dia mencontohkan di Amerika ada USAID. Terus Donald Trump dia membubarkan soal itu gitu. Dia bilang gitu. Dia mencontohkan lah Amerika menjadi contoh yang baik. Akhirnya dia implementasikan di Indonesia. Kalimat yang diucapkan sama Pak Prabowo dilanjutkanlah sama Pak Sufmi Dasko dengan para menterinya dan para pemimpin kita hari ini gitu. Jadi polanya emang sama, tapi substansial nilai kalimatnya mirip-mirip gitu.
Oke, Anda melihat belum ada perubahan, Belum ada tapi perubahan sama sekali. ketika kemudian bendera One Piece ini berkibar, menurut Anda efektif? Letak efektif atau tidaknya adalah hasil respon pemerintahnya gitu. Oke. Efektif atau tidak, gerakan ini selalu masif. Tadi saya bilang Mas, dari tahun 2020 sampai tahun ini gitu. Berarti Anda juga harus berterima kasih dong kepada elit politik khususnya Pak Sufmi, karena dengan respon dia akhirnya semakin berkibar kan? Tapi kan tadi saya bilang efektifnya itu letaknya di mana gitu. Iya. Letak efektif Belum, itu adalah ya? belum gitu. Substansinya tersampaikan atau tidak gitu. Oke, Mas Hafiz tahan dulu ya komentarnya, kita rehat dulu karena kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.